Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi ini kita mengucap syukur dalam kebaktian. Pada pagi ini kita bersama-sama boleh menyaksikan ada sakramen baptisan dan juga peneguhan CD bagi mereka yang telah menerima baptisan pada masa kecilnya, dan juga kita akan melaksanakan atestasi untuk menerima keanggotaan yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini ada sesuatu hal yang juga spesial karena mungkin kita tidak sering menyaksikan, saudara, bahwa pada hari ini kita bersama-sama boleh melihat satu keluarga 3 generasi yang boleh dibaptis, di CD dan diatestasi, yaitu Pak Joni, Pak Masa dan juga Stefani. Kita bersyukur ketika Tuhan memelihara satu keluarga boleh mengenal Tuhan dari orang tua kepada anak-anak, dan itu menjadi satu kesukaan yang besar. Saya juga bersyukur Bapak Ibu sekalian bahwa saya dibesarkan dalam itu keluarga yang boleh mengenal Tuhan, dan papanya lagi, Papa Akong, saya punya papa itu adalah seorang penginjil di Hinghwa, saudara sekalian, yang seringkali disebut sebagai barefoot missionary. Barefoot missionary, seorang penginjil yang berkeliling, berjalan kaki dari desa ke desa untuk memberitakan Injil. Dan seangkatan dengan papa daripada Jongsung. Papa Jongsung juga berasal dari desa yang sama, dari Hinghwa. Dan Akong saya seangkatan dengan Jongsung, saudara sekalian. Dan saya bersyukur Tuhan memimpin sehingga boleh dibesarkan di tengah-tengah itu keluarga yang juga mengenal Tuhan. Dan hari ini papa saya ada di tempat ini pertama kali hadir di Geri Citra. Boleh berdiri sebentar? Iya. Itu papa saya sudah umur 86, tapi saya bersyukur juga bahwa Tuhan memimpin sehingga kami boleh belajar banyak dari beliau dari kami kecil. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur ketika Tuhan memelihara generasi demi generasi, ketika Tuhan memimpin anak-anak kita juga boleh mengenal Tuhan. Maka saudara sekalian, mendidik anak-anak di dalam iman itu menjadi hal yang perlu sekali, menjadi tanggung jawab kita. Dan kita juga perlu mendoakan orang-orang yang terkasih yang berada di sekitar kita, untuk mereka pun juga boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Baik dalam khotbah pada hari ini, sebelum kita melaksanakan baptisan dan juga peneguhan serta atestasi, saya tidak akan meneruskan seri Injil dalam Perjanjian Lama, melainkan saya akan mengkhotbahkan satu tema khusus, yaitu domba di tengah kawanan serigala. Dari manakah ayat ini, saudara sekalian? Dari manakah bagian ini? Ialah dari Matius pasal yang ke-10 ayat ke-16. Saya mengajak kita semuanya membuka bagian ini dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Kita akan baca secara bersama-sama ayat ini. Tetapi sebelumnya di dalam ayat pertama sampai ke ayat ke-5 sampai kepada ayat ke-15, dan itu dari mulai ayat pertama, di situ dicatat Yesus memanggil ke-12 rasul. Setelah mereka dipanggil, apa yang terjadi? Yesus mengutus ke-12 rasul. Yesus memberikan petunjuk bagaimana mereka melayani. Lalu Yesus kemudian memberikan semacam peringatan kepada mereka yang melayani di dalam ayat ke-16 Matius pasal yang ke-10. Mari kita membaca bersama-sama Matius 10 ayat ke-16, 1, 2, 3. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk panggilan Tuhan bagi setiap kami. Tidak ada satupun juga kami yang mungkin menjadi Kristen jikalau bukan karena kemurahan Tuhan, jikalau bukan karena Tuhan yang menarik kami dengan kasih-Mu, dengan pengkorbanan daripada Kristus bagi kami. Sebab kami adalah orang-orang yang telah terhisap, yang telah terikat oleh keberdosaan kami, dan tidak mungkin kami ada selera rohani untuk mencari Tuhan, kecuali Tuhan dengan kemurahan-Mu, Engkau mau membawa kami kepada pengenalan akan Engkau, membawa kami kepada kasih akan Engkau. Tetapi Tuhan, kami berdoa, janganlah kami berhenti sampai kepada kami sekadar berpuas diri. Kami telah menjadi orang percaya,
Tetapi setelah kami menjadi orang percaya, bagaimana kami menghidupi hidup kami? Bagaimana kami boleh menjadi saksi bagi kerajaan itu? Bagaimana kami diutus di dalam panggilan kami di tengah dunia ini? Biarlah kami bersama-sama boleh merenungkan bagian ini. Dan Tuhan juga yang memimpin mereka yang akan dibaptis, sidi dan atestasi pada hari ini. Sehingga kami boleh mengerti apa arti menjadi seorang murid. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu. Amin. Saudara sekalian, saya sangat bersyukur bahwa orang pertama yang boleh selamat oleh karena pengorbanan Yesus, yang boleh diterima masuk ke dalam sorga, bukanlah seorang tokoh agama, bukanlah seorang yang pernah menjabat di dalam jabatan rohani, bukanlah orang yang pandai di dalam kitab suci, tetapi ajaib. Di dalam agama-agama, mungkin kita mengatakan orang yang masuk surga adalah orang yang telah berjasa, adalah orang yang punya kebaikan, orang yang memiliki jasa rohani lebih banyak dibandingkan keberdosaan dia. Tetapi kita bersyukur, di dalam kekristenan, orang pertama yang masuk surga adalah orang yang sangat tidak layak untuk diselamatkan. Dia bukan ahli Taurat, dia bukan guru-guru, dia bukan mahkamah agama, dia bukan orang Farisi. Dia hanyalah seorang penjahat. Seorang penjahat yang kemudian disalibkan bersama dengan Yesus. Dan penjahat itu ketika disalibkan bersama dengan Yesus, dia di situ menyatakan imannya yang luar biasa. Iman seperti apa? Karena dia melihat Yesus di dalam sosok yang tidak dilihat oleh para pemimpin agama. Begitu banyak ahli Taurat, begitu banyak orang Farisi, begitu banyak anggota daripada Sanhedrin, tapi mereka tidak melihat siapakah Yesus. Tetapi penjahat itu yang disalibkan di samping daripada Yesus, dia kemudian melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan dia berkata di penghujung daripada hidupnya. Nah saudara, kadang-kadang ada orang yang lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Ada orang yang sudah umur, sudah lanjut, baru mengenal Tuhan. Tetapi ini adalah kemurahan Tuhan. Nah, penjahat itu ketika dia berada di akhir daripada hidupnya, sebentar lagi dia akan mati. Di situ dia melihat dengan imannya siapa Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah saudara, ini satu hal yang tidak masuk akal. Apanya yang dia lihat dari Yesus? Yesus tidak tampak seperti raja. Yesus tidak sedang mengenakan jubah seorang raja. Dia malah ditelanjangi di atas kayu salib. Yesus tidak duduk di atas tahta. Dia sedang berdiri dengan tangan dan kaki yang dipaku di atas kayu salib. Yesus tidak sedang bermahkota kerajaan. Sebaliknya dia bermahkota duri dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Dia tidak seperti seorang raja. Tetapi penjahat itu dia menyatakan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai seorang raja. Dan Yesus berkata kepada penjahat itu, sesungguhnya pada hari ini engkau berada bersama dengan aku di Firdaus. Nah saudara sekalian, inilah jaminan bagi orang percaya. Saudara ketika percaya kepada Yesus, saudara bukan dijanjikan, saudara bukan diiming-imingi bahwa saudara akan berada bersama dengan Tuhan di surga. Tetapi Yesus mengatakan, engkau pasti berada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah saudara sekalian, di sini penjahat itu melihat Yesus sebagai sang raja. Dan inilah yang sesungguhnya Alkitab nyatakan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus adalah raja. Dan kerajaannya tidak berhenti. Ketika Yesus mati, para pemimpin-pemimpin Yahudi kira pengaruhnya berhenti. Tetapi kerajaannya seperti ragi yang mengembang dan meluas. Dan kerajaannya akan sampai ke ujung bumi. Maka ketika Yesus bangkit, dia mengalahkan kematian. Di situ Yesus mengatakan bahwa dia menyatakan kerajaannya tidak diikat oleh kematian. Bahkan dia bertahta di atas kematian, saudara. Kerajaannya akan terus, kerajaannya tidak boleh berhenti, akan terus mengembang dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka ketika Yesus bangkit,
sebelum dia naik ke sorga. Yesus memberikan amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 18-20, Yesus mengatakan kepadaku, telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara percaya kepada pemimpin-pemimpin di dunia ini, mereka hanya punya kuasa di dunia. Tetapi Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu, ada alasannya. Karena itu engkau pergi. Pergilah, jadikanlah segala bangsa itu sebagai muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan Yesus memberikan jaminan. Yesus menutup dengan satu jaminan. Yesus mengatakan, dan aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Maka siapakah yang menopang iman saudara? Seringkali kita mengatakan, aku lemah, aku jatuh dalam dosa, aku tidak mungkin diselamatkan Tuhan. Saudara, siapakah yang menopang iman saudara? Adalah Kristus sendiri, yang kepadanya kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Dan Kristuslah yang menopang iman kita sampai kepada akhir. Mungkin saat ini saudara melihat keluarga saudara, kenapa dia meninggalkan Tuhan? Kenapa dia berpaling daripada Tuhan? Kenapa anak-anakku tidak setia ikut Tuhan? Saudara jangan takut. Bukan saudara yang menopang, tetapi Kristuslah yang akan menopang, yang akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Maka itulah panggilan setiap orang percaya. Saudara sekalian, kita tidak diselamatkan untuk sekadar menganggur menunggu masuk surga. Tidak. Kita diselamatkan untuk kita diutus. Itulah panggilan daripada orang percaya. Menjadi murid yang diutus. Dan memuridkan banyak bangsa sebagai murid. Dan meluaskan kerajaannya sampai ke ujung bumi. Dan saudara sekalian, Kristus mempercayakan berita yang begitu penting. Kristus mempercayakan kesaksian keselamatan yang begitu berharga itu kepada siapa? Saudara kalau punya sesuatu yang berharga, saudara percayakan kepada siapa? Saudara percayakan kepada orang yang paling layak dipercaya, yang bisa pegang, yang bisa jalankan itu. Saudara, merek-merek terkenal, mereka punya brand ambassador. Orang-orang yang atlet-atlet terkenal, yang dipilih untuk mempopulerkan produk mereka. Atau artis-artis yang dibayar mahal untuk menjadi ambasador, menjadi duta, membuat produk itu terkenal. Dan mereka sangat hati-hati. Ketika seorang atlet jatuh di dalam skandal, maka brand itu akan memutuskan kontrak karena menganggap mereka tidak layak. Maka semua merek mencari atlet yang terbaik yang bisa merepresentasikan akan merek mereka. Tetapi saudara, ketika Kristus memanggil, sang raja itu memanggil para dutanya, ambasadornya, siapakah yang dipanggil? Adalah setiap daripada kita. Siapakah kita? Orang yang tidak ada kelebihan sama sekali. Orang ada yang setiap kita adalah orang-orang yang tidak punya kecakapan cukup kualifikasi. Kalau saudara mewakili ketua RT, saudara punya kualifikasi tidak terlalu penting. Saudara mewakili Pak Lurah mungkin sedikit lebih penting. Saudara mewakili gubernur harus lebih penting. Dan saudara mewakili presiden sebagai duta besar, saudara harus punya kualifikasi. Bayangkan, saudara mewakili Kristus, sang raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bagaimanakah kualifikasi yang dituntut? Tetapi Kristus mempercayakannya kepada orang-orang yang begitu lemah. Maka saudara sekalian, dia memanggil kita satu persatu untuk menjadi ambasador. Membawa Injil kerajaan itu. Maka saudara, Yesaya pasal 6 tidak pernah terhapuskan terngian daripada benak setiap orang percaya. Ketika Allah berfirman, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara sudah lama menjadi orang Kristen. Saudara harus kembali mendengarkan ketika Allah berfirman, siapakah yang akan kuutus? Kita seringkali mengatakan biar Tuhan utus orang lain saja. Biar aku hidup tenang-tenang sampai kepada aku mati, aku tidak usah pusing pekerjaan Tuhan. Tapi suara itu terus menggema. Whom shall I send? And who will go for us? Ketika Yesaya mendengar itu, Yesaya mengatakan, Tuhan, here I am. Utuslah aku. Nah saudara sekalian, maka kita harus ingat, kita selalu berdoa, Tuhan minta pekerja. Tapi sampai kapankah kita memberikan diri? Tuhan menyediakan ladangnya begitu luas. Kita terus berdoa minta pekerja, tapi kita lupa untuk memberi diri. Padahal Tuhan sudah menyediakan kesempatan. Dan Tuhan memberikan kemampuan. Tuhan memberikan bakat
untuk kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Di dalam Matius pasal 10 ini, Yesus panggil para murid. Ingat ya, bukan murid yang cari Yesus. Pada zaman itu semua murid cari guru. Cuma satu guru yang cari murid, yaitu Yesus yang cari. Yesus panggil mereka. Lalu Yesus mengutus para muridnya pergi di dalam misi kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal 10, Yesus memberikan khotbah pentahbisan, ordination sermon, untuk mendorong, untuk meneguhkan, dan untuk mempersiapkan utusan-utusannya. Siapakah para utusannya? Baik para murid, 12 murid, kemudian para murid yang berikutnya, para murid sekarang ini, sampai kepada para murid di hari depan. Maka berarti khotbah ini juga untuk kita. Nah, di dalam Matius pasal 10 ayat 16, Yesus mengatakan, "Aku mengutus engkau menjadi apa?" Nah, saudara, seringkali banyak gereja meninabobokan jemaat bahwa jikalau engkau menjadi orang Kristen, Tuhan memberkati hidupmu berlipat ganda. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus sehat dan tidak pernah sakit. Engkau akan menjadi kaya. Utangmu akan dibereskan oleh Tuhan. Kita seringkali meninabobokan bahwa orang-orang Kristen menikmati kemakmuran di tengah-tengah dunia ini. Dan kita lupa mempersiapkan orang-orang Kristen untuk masuk ke dalam dunia untuk menggarami. Sebagai apa? Yesus mengatakan, "Lihat, aku mengutus engkau." Sebagai apa? Sebagai domba. Seperti domba di tengah kawanan serigala. Saudara sekalian, ini satu hal yang mengkagetkan. Seperti domba, saudara tutup mata, bayangkan domba dengan polosnya masuk ke kawanan serigala. Ini namanya menyerahkan diri, saudara sekalian, untuk menjadi makan siang daripada serigala itu. Kita tidak mungkin bayangkan domba masuk ke tengah kawanan serigala. Saudara sekalian, mungkin kita lebih membayangkan, jikalau saya jadi Kristen, saya akan seperti singa masuk ke dalam kawanan serigala. Wah, ini bayangan kita, saudara. Kita lebih senang menjadi singa masuk ke dalam kawanan serigala. Dan di dalam berbagai macam cara berpikir dunia ini, dalam agama-agama, dalam filsafat-filsafat, orang membayangkan bagaimana menjadi singa di tengah kawanan serigala. Tetapi Yesus mengatakan, no. Ketika engkau menjadi orang Kristen, engkau akan diutus seperti domba ke tengah kawanan serigala, saudara sekalian. Domba di tengah serigala. Apa artinya menjadi domba di tengah-tengah serigala? Ketika Yesus mempersiapkan ke-12 muridnya untuk pergi, Yesus memberikan mereka petunjuk. Yesus memberikan mereka guidance. Maka karena itu waktu kita pergi pelayanan, kita perlu terlebih dulu dibentuk. Kita perlu terlebih dahulu belajar bagaimana melayani. Dan setelah Yesus mempersiapkan mereka untuk misi awal mereka, Yesus memberitahu satu wasiat yang penting untuk mempersiapkan mereka. Persiapan untuk apa? Yesus mempersiapkan setiap murid, setiap orang percaya. Persiapan untuk apa? Untuk engkau menghadapi kesulitan. Untuk engkau menghadapi pertentangan. Untuk engkau menghadapi penganiayaan. Maka kita akan mengatakan, apa enaknya jadi orang Kristen? Tidak usah jadi orang Kristen. Jadi orang Kristen kok susah seperti itu. Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah kawanan serigala. Apakah Yesus tidak tahu kesulitan? Yesus sangat tahu, saudara. Yesus sangat tahu setiap orang Kristen yang diutus untuk melayani akan menghadapi perlawanan, akan menghadapi pertentangan. Saudara tidak usah heran kalau kekristenan dianiaya, karena sejak awal Yesus sudah memperingatkan. Yesus tahu mereka yang diutus akan menghadapi kesulitan, perlawanan, pertentangan, penganiayaan yang sengit. Kalau begitu kenapa Yesus tega? Seorang ayah mengkirim anak pergi ke tempat yang bahaya. Kita rasa tidak masuk akal. Seorang ayah tidak mungkin tega mengutus anak seperti itu. Yesus tahu. Apakah Yesus itu seorang yang senang kalau lihat orang susah? Yesus tidak. Yesus tahu kesulitan yang akan dihadapi. Tetapi Yesus juga tahu
Berapa banyak orang yang akan berespon terhadap berita Injil? Berapa banyak orang yang akan berespon kepada keselamatan? Berapa banyak orang yang menerima Yesus dan mereka akan bersuka cita? Mereka akan menjadi bagian daripada kingdom of God, bagian daripada kerajaan Allah. Yesus tahu kesusahan itu, tetapi Yesus tahu betapa besar sukacita bagi mereka yang diselamatkan. Betapa besar sukacita yang akan diterima oleh mereka yang dilepaskan daripada belenggu dosa, yang dimerdekakan. Adoniram Judson pergi ke Burma. Untuk apa pergi ke Burma? 7 tahun menginjili di dalam daerah yang begitu sulit. Sampai seorang misionaris yang lain pernah berkata kepada Adoniram Judson, Adoniram, jangan pergi ke Burma. Burma itu tempat yang tidak mungkin engkau bertahan hidup. Banyak misionaris yang mati, banyak misionaris yang pulang. Tetapi Adoniram pergi ke situ. 7 tahun menginjili baru dapat 1 orang percaya. Nah, saudara sekalian, Yesus tahu betapa sulitnya pelayanan itu. Tetapi Yesus juga tahu betapa sukacita mereka yang dilayani, mereka yang akan berespon. Oleh karena itu, para murid harus pergi. Para murid harus diutus. Tapi pengutusan tidak pernah enak, saudara sekalian. Yesus mengumpamakan seperti domba. Bahkan Lukas pasal 10 ayat 3 menggunakan bahasa begini. Aku mengutus kamu seperti anak domba. Wah, saudara, ini tidak bisa kita bayangkan. Anak domba ke tengah-tengah serigala itu santapan empuk, saudara sekalian. Itu langsung dicabik-cabik, saudara. Tidak gampang. Domba ke tengah serigala. Serigala itu tidak mungkin manis kepada domba, saudara sekalian. Serigala langsung akan menerkam. Maka Paulus tahu pelayanan begitu sulit. Maka Paulus mengingatkan ketika dia berpisah dengan penatua jemaat Efesus di pantai di Miletus. Paulus tidak mungkin ketemu mereka lagi. Paulus pernah melayani mereka. Paulus pernah berjuang bersama dengan mereka. Dan ketika Paulus berjumpa mereka sebelum berpisah, Paulus mengatakan satu kalimat. Paulus tidak mengatakan kepada penatua jemaat, hai para penatua, aku sudah meninggalkan dana yang terkumpul banyak di Efesus. Kembangkanlah pelayanan Tuhan. Aku sudah meninggalkan aset-aset yang besar di Efesus. Tinggal kamu meneruskan. Tidak. Paulus mengingatkan mereka. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan domba itu. Maka saudara sekalian, jangan pikir gereja aman ya saudara. Gereja perlu terus kita bertekun dalam doa. Perlu terus kita ketat di dalam firman. Karena saudara, Paulus mengatakan, sebentar saja serigala-serigala itu akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan domba itu. Paulus ketika sudah hampir mati, di dalam suratnya kepada Timotius, Paulus mengatakan setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah saudara, tidak gampang ya. Saudara masuk agama lain, saudara disambut. Saudara disambut. Saudara mendapatkan karpet merah. Tetapi Paulus mengatakan ketika engkau mau menjadi Kristen, tidak mudah. Engkau bisa menderita aniaya. Saudara, berbahagialah kita yang dibesarkan di tengah keluarga Kristen. Tetapi bagaimana dengan mereka yang bergumul di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya? Mereka ada yang harus diusir. Mereka harus ada yang dikeluarkan daripada keluarga itu. Nah saudara sekalian, minggu lalu saya pergi ke Pontianak. Bagaimana seorang anak gadis yang ketika dia menyatakan imannya, dia menjadi percaya, dia harus keluar dari rumah. Dia diusir. Dia harus mencari uang untuk membiayai SMA-nya sampai selesai. Dia harus mencari uang untuk kuliah. Dan dia harus kerja untuk mencukupkan kebutuhannya. Tetapi dia terus berdoa bagi keluarganya supaya mereka kenal Tuhan. Nah saudara sekalian, Paulus mengatakan tidak mudah orang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus. Nah saudara, kenapa Yesus memakai karakter domba yang begitu lemah, rentan saudara sekalian? Karena berita yang dibawa oleh para misi itu, utusan itu, ambasador itu adalah berita yang penuh dengan lembut, yang penuh dengan love and compassion, penuh dengan kemurahan, belas kasihan, cinta kasih. Berita itu dibawa ke dalam dunia ini sebagaimana seperti domba itu saudara sekalian. Maka domba ke tengah kawanan serigala itu menekankan ada apa? Domba
masuk ke kawanan serigala, maka di situ saudara akan melihat kelemahan, saudara melihat kerentanan, saudara melihat kerapuhan seperti seekor domba. Tetapi di situ juga ada dedikasi, ada kesungguhan. Bayangkan ya, kalau domba masuk ke tengah serigala, di situ dia membawa kelemahan dia. Dia akan dicabik-cabik. Tetapi di situ juga dia membawa dedikasi dan kesungguhan untuk melayani Tuhan. Karena dia masuk ke tengah kawanan serigala. Maka di sini seakan Yesus mengatakan, itulah yang seharusnya menjadi pola bagi setiap orang yang melayani. Saudara, banyak orang mau melayani kalau semuanya sudah baik. Banyak orang mau melayani kalau gereja sudah settle. Banyak orang mau melayani kalau tempat pelayanannya itu tidak ada kesulitan sama sekali. Tetapi mereka seperti serigala kah? Yang masuk ke tengah kawanan domba. Atau domba yang masuk ke tengah kawanan serigala. Maka Yesus mengatakan engkau seperti domba yang diutus masuk ke dalam kawanan serigala. Itu akan menjadi pola bagi setiap orang yang melayani Kristus. Baik di gereja, baik di luar gereja, baik di ladang misi, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah pekerjaanmu. Saudara sekalian, karena itu Yesus memberikan petunjuknya. Yesus menambahkan, karena engkau diutus seperti domba ke tengah kawanan serigala, sebab itu hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, saudara sekalian. Bagaimanakah kita boleh menjadi domba di tengah kawanan serigala? Yesus mengatakan, cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Nah, saudara, Yesus menggunakan sebuah perumpamaan untuk mengajar murid-muridnya tentang bagaimana bersikap di dalam pelayanan. Sikap di dalam pelayanan itu penting, saudara sekalian. Bukan cuma melayani, tetapi sikap di dalam pelayanan. Kita harus sadar bahwa dunia dari dulu sampai sekarang itu memusuhi orang percaya. Yesus mengatakan mereka bukan memusuhi kamu. Mereka memusuhi aku terlebih dulu. Maka saudara sekalian, dunia ini bukan memusuhi secara kebetulan, tetapi dunia memusuhi secara sengaja, saudara sekalian. Serigala-serigala itu akan dengan sengaja menyakiti domba-domba. Ketika domba masuk ke tengah kawanan serigala, serigala bukan dia mengayunkan lalu mengatakan, maaf domba, aku tidak sengaja. Tetapi serigala akan dengan sengaja dia mencari cara untuk mematikan domba itu. Nah, di dalam lingkungan yang seperti itu, pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa memajukan Injil Kerajaan Allah? Bagaimanakah kita menjadi seorang ambasador? Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam dunia yang tidak mengenal Allah, engkau harus menggabungkan antara hikmat seekor ular dengan sifat merpati yang tulus, sifat merpati yang tidak mengancam dan tidak membahayakan orang lain. Nah, di dalam Alkitab, ular digambarkan sebagai binatang yang halus, licin, yang cerdik, sebagaimana dalam Kejadian pasal 3 ayat 1. Ular, kalau saudara bayangkan tiba-tiba saudara mengingat ular, saudara bayangkan binatang yang licik, cerdik, seperti dalam Kejadian pasal 3. Sebaliknya merpati dianggap innocent, tidak berbahaya. Dan merpati memang termasuk di antara binatang yang tidak haram, yang digunakan di dalam persembahan korban di dalam imamat. Dan sampai hari ini, merpati digunakan sebagai simbol perdamaian. Kalau ada perdamaian, maka dilepaskanlah burung merpati. Orang tidak melepaskan ular, saudara. Setiap kali pernikahan, banyak pasangan yang sediakan burung merpati. Setelah pemberkatan keluar, ada yang lepas balon, ada yang melepas burung merpati. Saya tidak pernah lihat ada yang lepas ular, saudara sekalian, setelah menikah. Hendaklah pernikahan kita seperti ular. Suami seperti ular, istri seperti ular. Cilaka, saudara. Tidak ada yang mau. Karena ular dianggap itu licik. Nah, saudara, kebanyakan orang itu tidak keberatan kalau mereka dipersamakan dengan merpati. Oh, istriku kamu seperti merpati. Oh, suamiku kamu seperti ular. What? Kurang ajar kamu. Nah, saudara, kita tidak mau digambarkan seperti ular. Kita akan merasa jijik dengan gambaran tentang ular. Apapun konteksnya, saudara ya. Kita sulit melihat ular di dalam sudut pandang yang baik. Bahkan ketika ular digunakan oleh Yesus sebagai alat pengajaran. Ketika Yesus mengatakan cerdik seperti ular, kita akan bertanya, kenapa Yesus pakai ular? Emangnya tidak ada binatang yang lain
Nah, saudara, di sini kita tidak boleh terlalu berlebihan di dalam menangkap perumpamaan ini. Kita tidak bisa mengkaitkan antara apa yang jahat yang iblis kerjakan sebagai ular di dalam Kejadian di Taman Eden dengan binatang ular itu sendiri. Binatang bukanlah entitas yang bermoral. Makhluk itu sendiri tidak melakukan dosa, tetapi kelihayan ular dianggap Yesus sebagai sebuah aset, bukan sebuah kecacatan. Maka kualitas inilah yang Yesus perintahkan kepada murid-muridnya untuk diteladani. Di dalam Matius pasal 10 ayat 16 menunjukkan bahwa Yesus hanya menyebut aspek positif daripada ular itu. Yesus tidak sedang memaparkan peristiwa di Taman Eden kepada murid-muridnya, tidak. Yesus tidak sedang mengacu kepada Kejadian 3, tidak. Yesus hanya meminta mereka untuk menjadi bijaksana. Sekaligus tulus, karena mereka adalah ambasador dari kerajaan itu yang mewakili dia. Ketika Yesus mengatakan kepada 12 muridnya untuk mereka cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, Yesus sedang menetapkan satu prinsip yang umum bagaimana setiap orang percaya menjalankan tugas kerajaan itu. Maka Yesus sedang memberikan satu prinsip umum. Kadang kita, saudara sekalian, kita tulus seperti merpati tapi bodoh kayak nggak tahu kayak binatang apa, saudara. Kita gampang ditipu. Orang Kristen paling gampang ditipu. Nah, saudara sekalian, kadang-kadang kita tulus seperti merpati tapi tidak cerdik. Yesus mengatakan engkau seperti domba masuk ke kawanan serigala, maka engkau harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Maka saudara, di sini kita harus tahu prinsip umum ini. Karena kita membawa Injil ke dalam dunia yang tidak bersahabat, kita harus bijaksana. Untuk apa? Untuk menghindari jerat yang dipasang untuk kita. Saudara, di dalam pelayanan perlu minta bijaksana Tuhan. Di dalam pelayanan kita harus bisa memperbedakan. Dan juga kita harus tulus melayani Tuhan tanpa celah. Saudara ingat ya, setiap orang yang melayani, engkau masuk ke dalam pelayanan itu memiliki sikap, attitude, dignitas seorang pelayan Tuhan. Saudara melayani, jangan mempermalukan Tuhan. Saudara masuk punya dignitas, sikap, masuk ke gereja sebagai pengurus, saudara sebagai guru sekolah minggu, sebagai aktivis. Saudara punya dignitas sebagai seorang pelayan. Dan satu hari nanti ketika saudara meninggalkan pelayanan itu, pergilah dengan dignitas. Pergilah dengan sikap yang anggun sebagai seorang pelayan yang tulus, yang tidak bercela. Maka inilah yang Yesus minta. Engkau melayani dengan tulus, dengan tidak membahayakan siapapun juga sebagai seorang pelayan Tuhan. Yesus tidak menyarankan supaya kita tunduk kepada tipu daya. Tetapi Yesus meminta kita harus meneladani kelihayan ular. Tetapi dengan cara yang positif, saudara. Kelihayan ular. Maka saudara, hikmat dan bijaksana itu tidak sama dengan ketidakjujuran ya. Saudara, berhikmat bukan sama dengan ketidakjujuran. Dan kepolosan itu tidak sama dengan mudah tertipu. Jadi orang kalau mengatakan dia polos, bukan berarti mudah ditipu, saudara sekalian. Mari kita melihat kepada Yesus sebagai teladan kita. Yesus Tuhan kita dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang lembut. Alkitab memberitahu kita di dalam Matius 12 ayat 20 bahwa dia tidak akan memadamkan sumbu yang sudah pudar. Mungkin kita melihat orang yang sudah pudar di dalam pelayanan, orang yang sudah pudar di dalam kehidupan Kristennya. Kita mengatakan tidak ada harapan lagi. Tapi Yesus tidak. Yesus mengatakan, Alkitab mengatakan dia tidak memadamkan sumbu yang pudar. Dan dia tidak mematahkan buluh yang sudah terkulai. Tidak ada gunanya. Buang saja. Tidak. Alkitab mengatakan dia akan menegakkan, membangkitkan mereka kembali. Tetapi apakah Yesus selalu hanya bersikap lembut? Tidak. Alkitab juga mengatakan ketika situasi memaksa, ketika situasi menuntut, Yesus mengambil cambuk di tangannya. Dan dia mengusir para penukar uang di bait Allah. Para pedagang yang korupsi, yang meraih keuntungan dengan menjual agama.
Yesus tidak suka. Yesus mengusir mereka karena mereka menodai bait Allah. Tetapi di saat-saat yang lain, dan kita lihat Yesus juga menunjukkan cara bagaimana dia berbijaksana seperti ular. Saudara lihat cara Yesus mengajar. Yesus sangat tahu menangkap perbedaan di antara pendengarnya, menangkap perbedaan di antara audiensnya. Sehingga saudara melihat bagaimana cara Yesus menyampaikan pengajaran, cara Yesus menyampaikan ilustrasi, menyampaikan perumpamaan. Yesus bisa menyesuaikan. Berbicara dengan Nikodemus, Yesus memberikan teologi yang begitu dalam. Berbicara dengan perempuan Samaria, Yesus memberikan perumpamaan, membawa kepada pengertian tentang penyembahan yang begitu sederhana. Dan Yesus juga menggunakan teknik bercerita yang sangat mengena bagi siapapun. Nah, saudara, di sini kita perlu bijaksana di dalam pelayanan. Kapan saat kita berbicara, bagaimana cara kita menyampaikan, saudara perlu hikmat daripada Tuhan. Nathan ketika menegur Daud, Nathan tidak mengatakan, "Celakalah kau Daud, kau ambil istri orang, kau matikan suaminya." Tidak. Nathan berbijaksana. Dia menceritakan kisah dulu. Lalu Daud terpancing, Daud marah. Daud mengatakan, "Siapa orang itu? Dia harus dimatikan." Nathan mengatakan, "Yes, orang itu kamu." Wah, di situ Daud terpukul. Nah, saudara sekalian, Yesus juga, dia sangat lihai di dalam menghindari perangkap yang dibuat oleh musuh-musuhnya. Orang mengatakan, "Mari kita jebak dia. Mari kita tanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar?" Lalu mereka bawa pertanyaan itu, "Yesus, bolehkah membayar pajak kepada kaisar?" Wah, ini si malakama. Tetapi saudara lihat kan jawaban Yesus? "Berikan aku koin. Gambar siapakah yang ada di situ. Berikan kepada kaisar apa yang jadi milik kaisar. Berikan kepada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan." Ini jawaban tidak mungkin kita masuk dalam pikiran kita. Tetapi Yesus begitu lihai di dalam menjawab. Dia cerdik seperti ular. Yesus menunjukkan juga bahwa dia betapa dia tulus hati dalam seluruh pelayanan dia. Seperti merpati di dalam segala situasi. Alkitab mengatakan dalam Ibrani pasal 4 bahwa Yesus menjalani kehidupan yang murni, yang kudus, dan yang tidak bercacat. Alkitab juga menceritakan bagaimana dia selalu bertindak dengan belas kasihan. Dia bertindak menghadapi orang-orang berdosa dengan penuh empati. Nah, saudara sekalian, Yesus menghadapi orang berdosa dengan penuh empati. Yesus menghadapi para pemimpin agama dengan penuh ketegasan. Seringkali kita terbalik. Kita menghadapi orang di dalam dengan penuh kelembutan. Dan kita kemudian tidak ada pengertian tentang bagaimana prinsip firman Tuhan itu dikerjakan. Dan kita menghadapi orang luar dengan penuh keras sehingga orang susah masuk ke dalam gereja. Atau kita di dalam gereja pun juga kita saling bertengkar satu dengan yang lain. Nah, saudara sekalian, Yesus bertindak dengan penuh belas kasihan. Dan Yesus kemudian dia berani menantang siapapun untuk mencari kesalahannya. Saudara, kita tidak berani. Tidak berani tantang orang lain. Apalagi orang yang dekat dengan kita. Suami tantang istri. "Ayo cari kesalahan saya." Oh, istri bilang, "Tidak usah cari. Ini sudah ada satu buku. Tebal semuanya. Harddisk pun tidak muat. Semua kesalahanmu aku catat semuanya. Tidak usah tanya. Tidak tanya pun juga sudah banyak." Nah, saudara sekalian, kita tidak berani tanya. Kalau sama orang yang baru kenal, "Ayo coba sebut salah saya apa." Orang tidak tahu. Tapi Yesus berani menanyakan murid. Yesus berani menanya kepada musuhnya. Sampai 3 kali Pilatus menghakimi Yesus. Pilatus tidak bisa menemukan salahnya Yesus, saudara. Ini Pilatus hakim menghakimi Yesus, tidak menemukan salahnya. Dan Paulus ketika melayani, dia meneladani Yesus. Paulus hidup dalam ketulusan seperti merpati, dengan hati nurani yang baik di hadapan Allah. Saudara, kalau saudara layani dengan baik, hati nurani saudara memberitahu saudara. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan tidak beres, tidak ada ketenangan di dalam hati kita, ada sesuatu hal yang mengganggu. Paulus tidak rasa mengganggu. Dia ada ketulusan seperti merpati dengan hati nurani yang baik di hadapan Allah. Tetapi Paulus juga menunjukkan kelihayan seperti ular ketika perlu. Paulus tahu bagaimana dia pakai hak-hak hukumnya. Paulus bukan orang bodoh. Paulus tahu bagaimana bertindak. Dan Paulus pakai sistem hukum daripada Romawi untuk kepentingan pelayanan dia pada saat yang tepat. Paulus mengatakan, "Bolehkah engkau mencambuk seorang warga negara Rom?" Kaget mereka. "Loh, kamu warga negara Rom?" Paulus pakai itu pada saat yang tepat untuk mengubah situasi. Dan Paulus juga ketika dia berkhotbah, dia menyusun pidatonya dengan hati-hati. Supaya apa? Supaya memaksimalkan dampak daripada apa yang dia katakan. Nah, saudara, kadang kita memboroskan talenta yang Tuhan berikan untuk hal yang tidak jelas.
Sehingga dampaknya terlalu kecil, tidak berarti. Paulus tahu, momen ini terlalu singkat. Saya harus mempersiapkan dengan baik. Maka saudara mendapati ketika Paulus khotbah di Athena, ketika Paulus memberikan pembelaan di hadapan daripada mahkamah agama Yahudi, ketika Paulus di hadapan daripada Felix, di hadapan daripada Raja Agripa, Paulus semuanya bagaimana dia berkata, semuanya itu diatur sehingga memberikan dampak yang begitu besar kepada pendengarnya. Maka di sini ada kelihayan seperti ular, tetapi ketulusan seperti merpati. Maka saudara sekalian, kita harus keluar kepada dunia ini. Tuhan panggil kita tidak terus dalam gereja. Banyak orang kira sudah hari Minggu pergi ke gereja 1 kali. Lalu di gereja saya menikmati puji-pujian. Saya menikmati firman. Itu cukup. Saudara, bukan. Gereja bukan final destination. Gereja adalah tempat di mana setelah saudara datang ke gereja, saudara diproses, saudara dibentuk, dan saudara keluar. Maka saudara, kita harus keluar kepada dunia ini. Keluar dengan mengenakan apa? Kita harus keluar mengenakan apa? Mengenakan anugerah daripada Tuhan, mengenakan belas kasihan daripada Tuhan, mengenakan kebaikan daripada Tuhan, mengenakan kerendahan hati. Saudara tulus seperti merpati. Tetapi juga saudara keluar dengan apa? Dengan bijaksana, dengan kecerdikan, dengan kebenaran seperti ular. Maka Tuhan mengutus kita keluar seperti itu. Kita harus menjaga sikap dan tindakan kita tetap murni, saudara ya, dan tidak merugikan orang lain. Kita harus jaga bagaimana kita hidup, jangan merugikan orang lain. Murni, tulus, tetapi mata kita terbuka lebar. Karena Petrus mengatakan, musuh kita si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, kita tahu dunia ini begitu keras. Kita tahu bagaimana orang bersikap terhadap kekristenan. Maka kita perlu memiliki mata yang awas. Di dalam Matius pasal 10 ayat 16 ini, Yesus mengajarkan bagaimana kehidupan Kristen yang baik. Kehidupan Kristen yang perlu keseimbangan antara merpati dan ular, saudara sekalian. Kita perlu berjuang untuk satu sikap yang lemah lembut dan rela berkorban, tetapi tidak dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar. Maka saudara, sikap lemah lembut dan berkorban, saudara rela berkorban. Tetapi saudara perlu hati-hati supaya tanpa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bermotivasi baik. Tetapi kita juga peka dengan cara-cara yang tidak benar yang digunakan oleh orang yang berniat jahat. Maka di saudara sekalian, Petrus kemudian menasehati orang percaya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 12, Petrus mengatakan, surat ini dituliskan kepada mereka yang berada di dalam penganiayaan, orang Kristen yang goncang iman, orang Kristen yang diejek, yang dihina, dibuli, dianiaya saudara, dan dipenjarakan, dimatikan. Petrus mengatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari dia melawat mereka. Orang tidak suka Kristen, tapi harus mengakui cara hidupmu baik, perbuatanmu baik, dan mereka memuliakan Allah di sorga. Orang lempar batu sama Stefanus, merajam Stefanus sampai mati, tapi sambil merajam mereka lihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Maka saudara sekalian, dia tidak suka dengan Kristen, tapi dia harus mengakui orang Kristen memang berbeda. Dulu ketika saya bekerja, atasan saya pernah bekerja di satu company. Pemilik perusahaan itu bukan orang Kristen. Dia tidak suka orang Kristen, tapi dia waktu cari karyawan, dia mengatakan, carikan saya karyawan, harus Kristen. Kenapa saudara? Karena dia sudah melihat Kristen itu jujur. Kristen itu kerjanya beres, kerjanya baik. Maka dia mengatakan, carilah Kristen. Dia tidak mau beriman Kristen, tapi dia tahu orang Kristen memiliki cara hidup yang baik. Nah saudara sekalian, sebagai domba yang diutus ke tengah kawanan serigala, bagaimana kita bertahan? Bagaimana domba itu bisa bertahan? Saudara, domba diutus ke tengah kawanan serigala. Bagaimana domba bisa bertahan? Domba itu kita tahu, hewan yang tidak berdaya. Tapi jangan lupa, domba itu identik dengan gembalanya, saudara sekalian. Domba itu identik dengan gembalanya. Maka kecuali domba itu terus dekat dengan gembalanya, domba itu tidak ada harapan bertahan hidup, saudara.
dari kawanan serigala. Domba itu tidak mungkin bertahan kecuali dia dekat dengan gembalanya. Kita melayani dekat dengan Tuhan. Oh, sudah lama tidak doa, sudah lama tidak belajar firman Tuhan, sudah lama tidak baca Alkitab. Saudara mau melayani apa? Saudara seperti domba di tengah kawanan serigala, saudara dimangsa habis. Domba itu hanya bisa bertahan kalau dia dekat dengan gembalanya. Yesus yang adalah gembala agung bagi domba-dombanya. Yesus berulang kali berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan memelihara dombanya. Yesus mengatakan dia akan jaga pelihara. Dia akan memimpin, menuntun, melindungi, dan bahkan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Maka itulah penghiburan kita, saudara. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja, saudara. Tetapi kita memiliki gembala yang menjanjikan penyertaannya, pimpinannya, perlindungannya, dan bahkan dia rela menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Maka meskipun kita menghadapi kesulitan dan aniaya dalam misi, di dalam panggilan kita untuk ikut Tuhan dan taat kepada Tuhan, di situ Yesus memberikan kita dorongan. Don't be afraid. Fear not. Yesus mengatakan di dalam Matius 10 ayat 28 sampai 31, Yesus mengatakan, janganlah kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh tubuh. Mereka hanya berkuasa selama kau hidup. Begitu kau mati, mereka sudah tidak punya kuasa. Mereka tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit terlalu murah? Saudara, kadang ya, saya tadi menceritakan dalam kebaktian pertama, saya melihat burung pipit di jalanan itu dilindas mobil sampai kering, tidak ada yang peduli, saudara. Sampai kering tinggal bulu-bulunya. Tetapi di sini mengatakan, namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Berarti Allah memperdulikan bahkan hal yang kita tidak pedulikan. Dan kamu rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Inilah yang Tuhan janjikan. Dan bagi mereka yang bertahan sampai kepada akhirnya, Yesus menjanjikan di dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena apa? Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, saudara sekalian, hari ini kita menyelenggarakan sakramen baptisan, disertai peneguhan, dan juga diterimanya jemaat yang baru sebagai anggota. Menjadi anggota gereja, bagian dari tubuh Kristus, apa artinya? Oh, kalau jadi anggota gereja nanti mati kan lebih gampang, Pak. Ada yang pernah menjadi anggota karena supaya mati tidak repot. Benar loh, saudara, benar. Saya pernah bertemu, dia mengatakan, kenapa mau jadi anggota? Iya, kalau pakai acara-acara yang lain repot, ongkos keluar banyak. Kalau jadi Kristen ya gampang kan, gereja tinggal melayani, beres. Nah, saudara, menjadi anggota gereja, bagian daripada tubuh Kristus, kita sekali lagi diingatkan akan panggilan kita, pengutusan kita ke tengah-tengah dunia ini. Maka saudara datang gereja bukan untuk dininabobokan. Saudara akan diperlengkapi. Dan setelah dari gereja saudara keluar, saudara melangkah kaki keluar daripada pintu itu, saudara sudah menjadi seorang saksi. Saudara akan bersaksi ke tengah-tengah dunia. Saudara yang berasal dari keluarga yang belum percaya, saudara akan bersaksi kepada orang tuamu. Saudara akan bersaksi kepada keluargamu. Saudara akan bersaksi kepada lingkunganmu sebagai seorang Kristen. Saudara akan bersaksi kepada bangsa-bangsa. Saudara keluar dari pintu itu, status saudara adalah seorang saksi bagi kerajaan Allah. Maka biarlah kita ingat apa itu gereja. Sekali lagi saudara sekalian, saya memberikan definisi mengenai gereja. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang Kristen? Bukan. Loh, kok bukan? Gereja itu adalah komunitas yang mempraktekkan iman mereka, yang berkumpul menjadi satu di dalam penyerahan diri, ketaatan kepada Yesus sebagai Tuhan. Jadi gereja itu adalah komunitas yang mempraktekkan iman mereka. Gereja tidak terdiri dari agen-agen rahasia. Banyak orang menjadi agen rahasia. Seumur hidup tidak tahu dia Kristen. Sampai mati baru bilang, Pak, ada jemaat minta dilayani. Jemaat yang mana? Yang ini. Tidak pernah tahu. Iya Pak, memang nggak pernah muncul Pak.
Tapi munculnya kapan? Waktu mati. Kenapa? Karena seumur hidup jadi intel. Saya ingin cari tahu dunia kayak apa. Jangan muncul di gereja supaya orang tidak tahu saya Kristen. Tetapi saudara sekalian, gereja itu adalah komunitas yang mempraktekkan iman mereka. Yang kemudian mereka berkumpul menjadi satu. Maka saudara ya, tidak bisa jadi orang Kristen terpisah daripada gereja. Gereja itu penting. Saudara jangan terpisah daripada gereja. Saudara ada yang sengaja setiap bulan cuma 1 kali pergi gereja. Kenapa? Cukup selesaikan tuntutan sebagai orang Kristen. Tapi tidak, kita berkumpul senantiasa menjadi satu di dalam penyerahan diri kepada Kristus sebagai Tuhan. Maka tema sentral di dalam perjanjian baru adalah gereja itu sebagai community of practices. Komunitas yang menjalankan iman mereka, saudara. Saudara jadi orang Kristen, kita menjalankan iman yang kita percayai. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41-42, setelah Roh Kudus turun, di situ dicatat orang-orang yang menerima khotbah daripada Petrus itu memberikan diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Apa yang terjadi? Bukan sekadar statistik. Tambah 3.000 jiwa orang Kristen. Wah, sebentar lagi Roma menjadi Kristen. Tidak, saudara. 3.000 jiwa itu mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka saudara ingatlah, gereja selalu digambarkan dengan 4 kata. One, holy, Catholic, and apostolic. Gereja itu adalah gereja yang satu. Gereja yang kudus, gereja yang universal, dan gereja yang diutus ke dalam dunia ini. Diutus sebagai domba ke tengah kawanan serigala. Maka saudara sekalian, mereka yang mengerti, mereka serahkan diri. Karena mereka tahu Yesus pun juga menyerahkan diri. Seperti domba yang dibawa kepada sembelihan. Menyerahkan diri. Seperti domba yang mulut keluh, yang dibawa kepada pembantaian. Yesus menyerahkan diri sebagai sang domba. Petrus menyerahkan diri. Rasul-rasul menyerahkan diri. Paulus menyerahkan diri. Orang-orang percaya di dalam sepanjang zaman mereka menyerahkan diri. Maka inilah panggilan gereja. Bahwa gereja diutus ke dalam dunia ini. Maka saudara pergilah. Pergilah ke dalam keluargamu. Jikalau pasanganmu belum percaya, pergilah. Menjadi saksi. Kerabatmu belum percaya, pergilah. Teman-temanmu belum percaya, pergilah. Pergilah kepada mereka yang sedang berseteru dan bergumul. Pergilah kepada mereka yang tidak memiliki damai di dalam hatinya. Pergilah kepada mereka yang sedang struggle di dalam kehidupannya. Pergi dan tunjukkan jalan itu. Kekristenan di abad pertama disebut sebagai the way. Karena mereka menganut jalan itu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka pergi dan tunjukkan, aku sudah menemukan jalan itu. Engkau juga harus mengetahui jalan itu. Tunjukkanlah jalan itu melalui pemberitaanmu. Tunjukkanlah jalan itu melalui praktek hidupmu. Sebagai bagian dari komunitas orang percaya. Maka gereja yang adalah komunitas yang menghidupi Injil di tengah-tengah dunia. Gereja akan mengundang banyak orang. Gereja akan mengundang semakin banyak orang untuk masuk. Orang yang di luar sana. Mereka yang sedang struggle, mereka memiliki pengharapan. Sebab mereka melihat cara hidupmu yang baik. Mereka mendengarkan Injil Kerajaan Allah itu. Maka mereka kepingin masuk. Maka saudara, yang sering kali terjadi, orang luar tidak kepingin masuk. Yang di dalam kepingin keluar. Maka gereja makin menyusut, saudara sekalian. Karena yang di luar tidak tertarik. Aku tidak tertarik dengan cara hidupmu. Dengan perkataanmu. Dengan apa yang keluar dari mulutmu. Aku tidak tertarik. Maka yang luar tidak mau masuk. Yang di dalam, celakanya, malah kepingin keluar. Karena tidak melihat cara hidup yang baik dari sesama orang percaya. Maka kiranya kita tidak kehilangan kesaksian itu, saudara sekalian. Yesus berkata, jikalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa mau diasingkan? Yesus mengatakan, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Maka kiranya saudara sekalian, kita boleh kembali mengingat panggilan kita untuk kita menjadi saksi di luar sana. Sehingga orang kepingin, aku kepingin hidup seperti engkau. Aku kepingin mengenal jalan itu seperti engkau. Maka saudara, itulah menjadi panggilan daripada gereja.
Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur akan cinta kasih daripada Tuhan yang telah memanggil kami, orang-orang yang tidak layak, yang telah Tuhan perkenan untuk menjadi ambasador, untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah di tengah dunia ini. Tuhan ampuni kami. Kami sudah sia-siakan waktu sekian lama. Kami sudah sia-siakan bakat yang Tuhan beri. Segala talenta itu telah kami kubur sekian lama. Kami berdoa Tuhan ampuni kami. Tuhan utus kami keluar daripada pintu gereja ini dengan status sebagai seorang saksi, dengan status sebagai seorang ambasador di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang-orang di dunia melihat cara hidup yang baik itu, mendengarkan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, dan mereka kepingin mengikuti jalan itu. Maka Tuhan pakailah hidup kami, tuntunlah kami, pimpinlah kami. Kami berdoa untuk para peserta daripada baptisan CD atestasi pada hari ini. Tuhan pelihara hidup, seumur hidup setia, sampai hari mereka boleh kembali dan mendengarkan santuan berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia." Marilah, masuklah, turutlah di dalam bahagia dan sejahtera Tuhanmu. Maka biarlah itu menjadi satu kerinduan bagi kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.